Salam tawa, salam bahagia, Assalamualaikum. Sampurasun. Alhamdulillah. Perkenalkan kawan-kawan, saya dari Bandung, nama saya Kamal, tapi biasa dipanggil macem-macem ya. Enggak, bukan cem-cem, bukan. Enggak, maksudnya saya punya banyak nama panggilan gitu. Kadang saya dipanggil Alfred, kadang William, kadang Pirja. Hari Senin itu saya biasanya dipanggil Sigit atau David. Hari Selasa itu biasanya Rangga. Malam Jumat itu biasanya Amel atau Lia. Tapi alhamdulillah kawan-kawan, alhamdulillah saya belum pernah dipanggil KPK. Nama saya sebenarnya itu adalah Kamaludin ya. Tapi ibu saya tidak pernah memanggil saya Kamal ataupun Udin. Ini aneh, padahal itu nama pemberian ibu saya. Mungkin karena saya ini bungsu dan agak-agak manja begitu. Jadi setiap hari ibu saya memanggil saya itu Dede. Ya gondrong brewokan dipanggil Dede. Dede, bobot siang. Dede, mimi cucu. Dede, itulah ibu saya. Ibu saya begitu, agak cerewet memang. Tapi ya walau bagaimanapun saya tetap menyayangi dan mencintai ibu saya. Boleh tepuk tangan untuk ibu saya. Karena saya yakin ibu saya pun begitu mencintai dan menyayangi dirinya sendiri. Ini kayak semacam narsisius gitu. Enggak, kata seorang sastrawan, apalah arti sebuah nama, gitu kan. Ini kalau enggak salah ini kata almarhum William Shakespeare ya. Ya almarhum kan udah meninggal, ya kan ya. Tapi saya enggak begitu setuju ya dengan pendapat almarhum. Ya, karena saya pernah punya temen waktu SMA namanya unik sekali. Teman saya itu badannya tegap, wajahnya tegas, pokoknya namanya ini sejalan dengan penampilannya. Namanya ini serius, ini beneran, namanya Perjuangan Hidup Nasional. Ini beneran. Jadi ketika di absen di kelas, Kamaludin hadir, Fajar Nugra manjat. Perjuangan Hidup Nasional. Perjuangan Hidup Nasional. Perjuangan Hidup Nasional. Merdeka. Tapi seandainya si Perju ya, nama panggilannya Perju. Seandainya si Perju ini punya pacar dan diselingkuhi oleh pacarnya, saya yakin pacarnya ini bisa dipenjarakan atas tuduhan subversif dan pengkhianatan terhadap perjuangan hidup nasional. Kawan-kawan, saya ini kuliah di jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia. 7 tahun sudah dan belum lulus. Boleh tepuk tangan buat saya sekarang ya? Boleh. Bego kok bangga ya. Dan di Bahasa Indonesia itu ada begini anjuran. Gunakanlah selalu bahasa Indonesia yang baik dan benar. Selalu gunakanlah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Tapi menurut saya, bahasa Indonesia yang baik dan benar itu tidak bisa kita gunakan selalu. Misalnya kita ke pasar, beli kangkung. Kalau biasanya kan kayak gini ya, Bu, ini berapa? Oh, itu 2.000 dek. Beli 10 ikat Bu. Oke, selesai sampai di sana. Kita coba pakai bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ibunda, berapakah harga kangkung ini Ibunda? Oh Buyung, harga kangkung itu 2.000 satu ikatnya. Berapa ikatkah yang Buyung inginkan?
Beri saya 10 ikat kangkung muda ibunda, maka akan kuguncang dunia. Akan kuguncang dunia. Merdeka. Sekian dari saya, assalamualaikum. Dede. Geli banget nih manggil Dede nih. Bagus sih, lucu ya lucu, penontonnya seneng. Kalau misalnya ini adalah sebuah kompetisi, bukan kompetisi stand up, kayak sebuah acara stand up night, baik-baik aja sebenarnya gitu. Masalahnya kalau misalkan dijejerin, apalagi sama yang kelompok A kemarin gitu ya, dibarisin, kemudian benar-benar dilihat, diperhatikan, banyak punchline lu tuh tipis banget sebenarnya. Di saat yang lain tuh kelihatan kasarnya ya, kelihatan usahanya untuk nemuin, lu tuh tipis banget, kayak gampang banget nemunya. Nah gua nggak tahu itu apakah karena memang lu jago untuk menjadikan sesuatu yang sederhana jadi lucu, atau emang kemampuan lu cuman di situ gitu. Nah ini kita lihat aja. Moga-moga lolos, dan kalau lolos gue pengen tahu minggu depan hasilnya seperti apa. Kalau ternyata masih kayak sekarang, berarti emang tipis aja punchline lu dan lu punya masalah berarti dengan penulisan. Thank you. Terima kasih Bang. Semuanya udah komentari ya, beberapa yang saya tulis sama persis bahwa ini kompetisi, itu yang harus kamu pikirkan. Karena gini, gaya-gaya seperti Anda ini, jadi Anda lu 7 tahun soalnya, jangan-jangan lu seumuran gue. Gaya-gaya seperti Anda adalah gaya-gaya di segmen menengah atas banget. Enggak di tempat yang anak muda yang butuh garger. Ini gaya-gaya di tempat yang misalnya di rapat kerja kayak gitu ya. Di levelnya eselon 2 minimal ke atas kayak gitu. Ini gaya-gaya gini, gernya nggak akan seperti itu, gaya-gaya seperti gini nih. Nah ini kompetisi, lo harus robah itu, gitu ya. Itu sih sebetulnya yang paling mendasar. Walaupun mungkin aku tahu bahwa kamu banyak banget materi, tapi ya kalau seperti itu terus berat. Karena ini kompetisi sekali lagi. Ada satu yang plus, pemilihan diksinya gue depan banget. Oke, gitu aja. Kasih Om. Selamat malam Kamal. Malam Mbak. Kamal boleh tanya nggak? Ya. Kamu mandi nggak sih? Mandi subuh. Jadi gini, ini tadi kan udah semua komentarnya, tapi ini secara jujur aja gitu ya. Sebagai penonton, penikmat kamu gitu, kamu on stage dan semua orang mata tertuju pada kamu. Ketika kamu masuk tadi, ini orang ngapain kesini baru turun dari ojek langsung naik panggung. Mbok ya rapi-rapi dulu gitu, karena kan kita punya tim make up dan lain sebagainya. Karena bukan apa ya, kita menyaksikan sesuatu harusnya menarik dulu. Kalau emang kamu mau berantakan ya kayak babe sekalian. Mukanya gelap, rambutnya berantakan. Jadi emang punya ciri khas yang fokus gitu. Ya itulah babe gitu. Nah kalau kamu kan yang aku lihat, kamu dengan rambut gondrong kamu yang lurus enggak, keriting enggak, rapi enggak gitu. Terus ditambah lagi mungkin kalau kemeja kamu seperti yang di foto di belakang, pakai kemeja putih, jaket kulit, kelihatan bagus. Karena dapat kita penonton tuh bisa ngerasain, nih orang belum mandi naik stage maunya apa. Kalau babe orang terima gitu. Kalau babe ya emang itulah babe ganteng malah nggak akan mungkin. Oke, thank you. Terima kasih. Assalamualaikum, sampurasun dulur-dulur. Buat teman-teman yang belum subscribe Stand Up Kompas TV bisa subscribe yang pakai PC di sini ya. Yang pakai handphone bisa subscribe di sebelah sini. Sampurasun, assalamualaikum.